Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MPD selaku dosen pengampu filsafat pendidikan, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan sebaik-baiknya suri tauladan, penyempurna ajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Yunti Aminatul Zuriyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Azhar Yogyakarta. Saya di sini ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Nasiruddin MPD, yaitu meresensi buku Filsafat Pendidikan. Judul buku Filsafat Pendidikan yang ingin saya resensi yaitu Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat, dan Pendidikan. Ini adalah edisi revisi karangan Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Abdullah ID MID. Buku ini cetakan ke-7, lalu ketebalannya itu 20 cm dan halamannya 244. Kemudian penerbitnya yaitu Raja Gradindo Persada. Oke, saya akan membacakan biografi singkat mengenai buku yang ingin saya resensi. Pertama, biografi mengenai Profesor Dr. Haji Jalaluddin, lahir di Belinyu atau Bangka pada tanggal 10 Desember 1942, lulus SR pada tahun 1956, SGB Negeri pada tahun 1959 atau 1960, KGA Negeri 1964, Sarjana Tarbiyah IAIN 1973, dan S3 Bidang Pendidikan Islam pada tahun 1990. Sebelum menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, beliau pernah menjadi guru sekolah rakyat atau SR, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri MTSN AIN, dan guru pendidikan guru agama negeri PGAN 6 tahun. Kemudian menjabat sebagai Kepala Balai IAIN Raden Fatah, Pembantu Rektor 1 dan IAIN Raden Fatah periode 2000 sampai 2003. Selain sebagai penulis artikel opini di media massa dan jurnal ilmiah, beliau mempunyai karya dalam bentuk buku, antara lain yaitu Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan. Kemudian Siti Khadijah Ummul Mukmin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, Metode Tunjuk Silang, Kapita Selekta Pendidikan, Psikologi Agama, Memahami Perilaku Keagamaan dan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi. Kemudian Filsafat Pendidikan Islam yaitu Filsafat Pendidikan yang bersama dengan Profesor Dr. Abdul ID MID yang sekarang ini ingin saya resensikan bukunya. Kemudian Cepat Membaca Al-Quran dengan Metode Tunjuk Silang, Islam Smile, dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Sekian biografi singkat mengenai Profesor Dr. Haji Jalaluddin. Kemudian biografi singkat mengenai Profesor Dr. Haji Abdullah ID MID. Beliau lahir di Sempan atau Bangka pada tanggal 27 September 1965. Kemudian menyelesaikan program sarjana S1-nya pada jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah pada tahun 1990, dan Master of Education MED dari School of Education University of Tasmania, Australia pada tahun 1994. Pada tahun 2006 menjadi pembantu rektor 3 di periode 2003 sampai 2007.
Beliau memperoleh gelar Dr. S3 dari Fakultas Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2006. Pada 2006 diangkat menjadi Guru Besar Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada 2008 sampai 2011 menjadi Direktur Program Magister Administrasi Publik atau MAP Stisipol Chandra di Muka Palembang sejak 2012 sampai sekarang menjadi Direktur Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang. Nah, sejak 1991 menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Selain sebagai penulis artikel opini di media massa dan jurnal ilmiah, sejumlah buku yang pernah dipublikasikan yaitu antara lain Filsafat Pendidikan bersama Profesor Dr. Jalaluddin, Jakarta, Gaya Media Pratama edisi ke-1 1997, Yogyakarta Arruz edisi ke-2 2006, edisi ke-1 2011, Jakarta Raja Grafindo Persada Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, di Jakarta Gaya Media Pertama 1999, kemudian Yogyakarta Arus Media edisi ke-1 2007, edisi ke-2 2011, The Condition for Learning of University, yaitu dengan judul A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia, yaitu Palembang, Unsri Press 2011, Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, di Yogyakarta Tiara Wacana 2006, ditulis bersama Toto Soeharto. Kemudian di Bangka Sejarah Sosial Cina Melayu, Yogyakarta Arus edisi 1 2006, Yogyakarta Tiara Wacana edisi kedua 2011, dan Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka Tiara Wacana edisi 2009 edisi 1 2009, Sosiologi Pendidikan Manusia, Individu dan Pendidikan, Jakarta Grafindo Rajawali Press edisi ke-1 2011, edisi kedua 2012, edisi ketiga 2013. Kemudian pada 2007 pernah mengikuti short course on Warfare di McGill University Montreal, Kanada. 2010 menjadi pendamping short course bagi dosen PTAI di Indonesia. Pada 2010, beliau menjadi pendamping short course bagi dosen PTAI Indonesia di Melbourne University, Victoria, Australia, dan mengikuti Professor Fellowship Göttingen University, Germany Academic Reaching for Islamic Studies atau ARFI program Kementerian Agama RI 2020. Baik, sekian biografi pengarang. Kemudian saya ingin membacakan pada masing-masing bab dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Bab yang kedua latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Bab yang ketiga aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bab yang keempat hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Bab yang kelima filsafat pendidikan Pancasila. Bab yang keenam filsafat pendidikan peningkatan sumber daya manusia. Bab yang ketujuh pendidikan nasional dan pembinaan karakter. Bab pertama tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan, terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan.
berdasarkan Ali pada tahun 1986. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana. Selanjutnya, tentang filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani tahun 1979, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk pengalaman kemanusiaan, merupakan faktor yang integral. Selanjutnya, bab yang kedua tentang latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Namun, karena banyak permasalahan yang tidak dapat dijawab lagi oleh filsafat, lahirlah cabang ilmu pengetahuan lain yang membantu menjawab segala macam permasalahan yang timbul. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan karena filsafat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, maka berdirilah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis pula. Dilanjutkan dengan bab yang ketiga, yaitu tentang aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah hakikat di balik alam nyata ini? Ontologi menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata yang sangat terbatas bagi panca indera kita. Epistemologi membahas sumber, proses, syarat, batas, fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Muhammad Nur Syam tahun 1986. Aksiologi merupakan suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya, nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam kepribadian anak. Muhammad Nur Syam 1986. Dan kemudian bab keempat tentang hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Manusia mempunyai keistimewaan ketimbang makhluk yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurna, yang dengan kesempurnaan itu manusia dapat meningkatkan kehidupannya. Berpikir atau bernalar, misalnya, merupakan satu bentuk kegiatan akal manusia melalui pengetahuan yang kita terima melalui panca indera, diolah dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Sebagai upaya untuk memahami semua yang timbul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Maka berfilsafat merupakan suatu ilmu dalam mewujudkan pemahaman tersebut. Berbicara ilmu, maka kita tidak lepas dengan eksistensi pendidikan. Eksistensi pendidikan dari yang sifatnya umum sampai ke yang khusus. Hubungan filsafat dan ilmu pendidikan ini tidak hanya insidental, tetapi juga suatu keharusan. Dilanjutkan bab kelima tentang filsafat pendidikan Pancasila. Ajaran filsafat yang komprehensif telah menduduki status tinggi dalam kebudayaan manusia, yakni sebagai ideologi bangsa dan negara. Seluruh aspek kehidupan suatu bangsa diilhami dan berpedoman ajaran filsafat bangsa itu sendiri. Dengan demikian, kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, bahkan kesadaran atas nilai-nilai dan moral bersumber dari ajaran filsafat. Sebagaimana dinyatakan di muka, eksistensi suatu bangsa adalah eksistensi dengan ideologi atau filsafat hidupnya. Demi kelangsungan eksistensi itu, diwariskanlah nilai-nilai itu pada generasi selanjutnya, dan untuk itu jalan dan proses yang efektif untuk ditempuh hanya melalui pendidikan. Selanjutnya, bab ke-6. Filsafat pendidikan peningkatan sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan diri. Kemampuan ini menyebabkan manusia berpeluang untuk membentuk dirinya baik secara fisik maupun mental dengan cara mengatur kadar dan komposisi makanan dan minuman dengan disertai latihan yang teratur. Fisik manusia dapat dibentuk.
Usaha seperti itu sudah dilakukan orang-orang Sparta di zaman Yunani kuno. Hasilnya adalah manusia yang berotot kekar. Sekarang pun hal yang hampir sama dipraktikkan oleh para binaragawan. Sebaliknya, manusia pun memiliki potensi mental untuk dikembangkan. Berbagai potensi mental yang terangkum dalam aspek kognisi, emosi, konasi konasi dapat dikembangkan manusia untuk menjadi makhluk yang berperadaban atau Homo sapiens. Peningkatan dan pengembangan diri ini menyebabkan manusia memiliki tingkat peradaban yang berbeda dan mengarah dari zaman ke zaman. Manusia memiliki berbagai potensi atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sumber daya ini pada dasarnya baru berupa kemungkinan, layaknya lembaga atau benih pada tumbuh-tumbuhan. Hasilnya baru akan terlihat apabila potensi tersebut dapat disalurkan melalui pengarahan, bimbingan maupun latihan yang terarah, teratur, dan sinambung. Bab yang terakhir yaitu ketujuh tentang pendidikan nasional dan pembinaan karakter. Tujuan filosof pendidikan nasional secara garis besar sebagai upaya membentuk anak didik yang memiliki kompetensi sains, teknologi maupun sains agama atau agar mereka beriptek dan berintek. Atau dapat dikatakan pula, tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, berakhlak mulia, berkepribadian dan berkarakter. Karenanya persoalan karakter anak didik atau karakter bangsa ini menjadi isu terpenting bagi dunia pendidikan di tanah air. Anak didik yang mempunyai karakter yang tangguh tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan sebagai solusi bagi beragam persoalan sosial yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini. Beragam persoalan sosial sejak dari isu kenakalan remaja, tawuran, perilaku korupsi, narkoba, dan obat terlarang, konflik sosial, dan lain-lain. Agaknya berawal dari proses pendidikan nasional yang belum selaras dengan tujuan filosofis pendidikan nasional. Jika kondisi-kondisi ini terus terjadi, menjadi kebiasaan, selanjutnya akan menjadi karakter. Tentu akan berdampak buruk bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat serta bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan. Dikatakan Ariset Yanto Nugroho, Media Indonesia, tanggal 7 November 2011 untuk kembali memprioritaskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk nasional karakter building generasi muda Indonesia. Pembangunan karakter generasi muda Indonesia ini diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di tengah era globalisasi dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda Indonesia. Selanjutnya, peran filsafat dalam dunia pendidikan adalah memberi kerangka acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Karena itu, tidak heran bila filsafat pendidikan yang terdapat pada suatu negara dipengaruhi oleh filsafat yang menjadi anutan bangsa pada suatu negara. Kelebihan yang terdapat pada buku ini adalah bahasa mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Terdapat biografi yang memudahkan pembaca mengetahui sejarah dari pengarang, materi yang terstruktur sehingga cocok bagi pelajar pemula. Kelemahannya yaitu ada sebagian yang memakai bahasa asing dan tidak diberi penjelasan dalam bahasa Indonesia, sehingga mungkin mempersulit pembaca untuk memahami bahasa tersebut. Kemudian adanya pembahasan yang terlalu singkat, sehingga kurangnya dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.